sebuah benda menuruni bidang miring kasar nih. Nah, jika EK itu adalah delta EK itu adalah perubahan energi kinetik dan EP adalah delta EP adalah perubahan energi potensial, manakah pernyataan berikut yang benar? Jadi kalau ada soal kayak gini, bidang miring toh. Jadi kan gambar dulu, analisis. Oh, gambarnya seperti ini. Ingat, kalau energi potensial itu dipengaruhi oleh kecepatan dan energi kinetik dipengaruhi oleh kecepatan, sedangkan energi potensial dipengaruhi oleh ketinggian. Semakin ke bawah, pergerakan suatu benda itu semakin cepat atau semakin lambat? Semakin cepat. Jadi P-nya ini semakin besar. Nah, akan tetapi ketinggiannya kalau kalian amati, ketinggiannya itu semakin berkurang. Bahkan bisa sampai kalau di sini H sama dengan 0. Berarti hanya semakin kecil. Kalau seperti ini, ingat rumusnya. Energi kinetik itu rumusnya setengah mv kuadrat. Kalau energi potensial rumusnya mgh. Nah, kalau kayak begini, kalau dia punya F-nya semakin besar dan hanya semakin kecil, otomatis EK-nya dari konsep ini berarti EK-nya akan lebih besar daripada delta EP. Jadi jawaban yang benar adalah C. Nah, untuk soal nomor 32, sebuah benda bermassa M diangkat oleh gaya F di atas permukaan bumi hingga naik setinggi H. Jika selama bergerak, naik kecepatannya konstan. Usaha yang dilakukan gaya F bagaimana yang dilakukan gaya gravitasi? Jadi lebih besar, lebih kecil, sama dengan, dan lain-lain. Jawabannya konsepnya sebenarnya sama yang kita sudah pelajari tadi. Berarti W sama dengan F dikali S. Di sini S adalah perpindahan. Akan tetapi kalau modelnya soal seperti itu berarti ini sebuah benda ini. Ini alasnya, permukaan tanahnya diangkat setinggi, berarti dibilang setinggi H. H ini adalah S ini. Waduh. Kemudian akan ada gaya gravitasi ke bawah yang besarnya W. Kemudian otomatis ketika diangkat, ada gaya angkatnya ini sebesar F. Supaya benda ini terangkat sebenarnya seharusnya yang ini seperti yang kita ketahui toh, kalau ke atas positif ke bawah negatif harus lebih besar daripada ini. Supaya apa? Jadi W ini bukan gravitasi ya, tapi ini usaha. Kalau W ini gravitasi. Jadi kayak rumus kita tadi, akan melakukan usaha jika benda itu bergerak. Oke, dia melakukan usaha nih, bendanya bergerak. Berarti F-nya ini harus lebih besar daripada gaya gravitasi. Harus lebih besar daripada gaya gravitasi. Kalau sama dengan gaya gravitasi, gaya ke atas dan ke bawahnya sama, berarti bendanya tetap di sini, nggak bisa bergerak kemana-mana. Berarti jawabannya harus lebih besar daripada, di sini ditanya apa sih? Usaha yang dilakukan oleh gaya F harus lebih besar dari yang dilakukan gaya gravitasi bumi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C dengan konsep ini. Kalau sama dengan berarti bendanya diam. Seperti itu. Ini nomor 32. Untuk pertanyaan nomor 34 ini. Sebuah bola bermassa 500 gram dilemparkan vertikal ke atas. Jadi sebuah bola bermassa 500 gram. Ini 34. 500 gram dilemparkan ke atas vertikal, ini tanahnya. Nah, selama bola bergerak sebuah gaya tetap vertikal ke atas. Jadi ada gaya nih tetap ke atas sebesar 1 Newton. Gaya tetap ya. Kemudian apalagi yang diketahui ketika mencapai posisi tertingginya ini sebelum dia balik ke tanah, sebelum dia balik ke sini lagi. Nah, dibilang perubahan energi kinetiknya berarti delta EK sama dengan 16 Joule. Jika
Soalnya jika percepatan gravitasi berarti G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Maka yang ditanya adalah energi potensial pada titik tertinggi ini berapa? Oke, tadi Miss sempat bilang kalau usaha itu adalah perubahan dari energi, right? Perubahan dari energi. Jadi kalau diketahui ada gaya, ada nggak diketahui titik maksimalnya? Oh, itu yang mau dicari. Berarti F dikali S sama dengan delta E. Berarti ini perubahan dari EK-nya ya, karena di sini yang diketahui energi kinetiknya, berarti EK-nya nih. H ini akan mewakili S ini akan mewakili H ketinggian. Nah, nanti kita substitusikan, kita ganti dengan H, sama saja maknanya. Berarti F-nya 1. S-nya yang di H. Kemudian perubahan energi kinetiknya, sabar. Oke, ada sesuatu yang kita belum hitung. Nah, di sini bola tadi dibilang dia bergerak dengan gaya F. Akan tetapi pasti ada gaya gravitasinya ke bawah kan? Yang besarnya W sama dengan M kali G. M-nya berapa? M-nya 500 gram atau sama dengan 0,5 kilogram. Gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. So, ini dikalikan hasilnya 5 kilogram per meter per sekon kuadrat atau 5 Newton. Ini singkatnya 5 Newton. Nah, kalau begini berarti ini adalah sigma dari F. Sigma F ini. Berarti 1 bisa. Karena ini minus hanya menunjukkan arah, kita bisa supaya hasilnya mudah, tinggal 5 dikurangi 1, sama saja 1 dikurangi 5 minus 4, tapi minus hanya menunjukkan arah. Berarti 1 5 dikurangi 1. Ini sudah. Kasih masuk nilai H-nya, kasih masuk delta EK-nya, kita punya 16 Newton. Kalau sudah kayak begini, H sama dengan, ingat 5 dikurangi 1, 4. Oke, kasih pindah ruas ke sini, 16 dibagi 4 Newton. Ini Newton sudah nggak ada nih. Karena sudah dibagi dengan di sini nih. Newton dengan Newton di sini dengan Newton di sini, ceng habis. Berarti H sama dengan 4. Oke, kita tahu ketinggiannya H. Ketinggiannya 4. 4 apa? 4 meter. Di sini inilah yang dicari, karena kalau kita cari soal pembahasan tentang energi potensial itu sama dengan M kali G kali H. Karena H adalah ketinggian maksimum jarak dari tanah ke titiknya bola tadi. Berarti tulislah, kasih masuk nilainya. Bola tadi 0,5, kecepatan gravitasinya 10, hanya 4. So, ini kali ini hasilnya 5 kali 4, 20 joule. Ada nggak ya? Nah, di sini jawabannya berarti B.